Puji Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia, hidup ini memang tidak mudah. Kadangkala hidup seperti hanya kita berjalan di atas batu-batu. Kadangkala kita berjalan di atas aspal. Nah, hidup kita itu kira-kira banyak gambarannya seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa keadaan, tanda kutip, kehidupan kita ini mengalami seperti itu. Kembali Tuhan, kami mau belajar di bawah kaki-Mu dan merendahkan diri. Roh hikmat-Mu hadir supaya kami mengerti, tahu kebenaran firman Allah. Sehingga dalam hidup ini kami tidak menyalahkan Tuhan. Tidak memberikan persepsi yang salah. Tetapi harus mengoreksi diri. Terima kasih. Berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kalau tahun yang baru ini kita boleh berjumpa. Walaupun ya sudah hampir 1 bulan ya. Kadangkala kita juga mengalami pahit ketir sebelumnya. Namun biar hari ini firman Allah akan mengajar kita. Lebih dulu saya akan baca Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Inilah gambaran. Gambaran kehidupan memang kadangkala kita menjumpai hal-hal yang buruk. Walaupun kita orang Kristen, walaupun kita hamba Tuhan, mengalami hal yang buruk, cuaca hidup. Semua manusia pasti mengalami seperti itu. Dan setiap cuaca yang buruk saja di tengah-tengah alam ini yang kita lihat, kita hadapi, kita juga tidak suka. Karena cuaca yang buruk itu kadang mendatangkan bencana, angin puting beliung, rumah roboh, pohon tumbang, bahkan tidak sedikit banjir besar, banyak kematian, penyakit. Tetapi cuaca yang buruk dalam pengertian keimanan bukan seperti apa yang kita lihat di langit. Cuaca yang buruk yang kita hadapi itu bukan Anda punya persepsi yang keliru. Ya, maka Allah itu tidak semena-mena memutuskan dan berbuat sesuatu kepada manusia. Karena dia sebagai Bapa, kita anak. Sebagai Bapa dia akan berbuat baik terhadap anak-anaknya atau umatnya. Dalam segenap masalah, problem, dan penderitaan. Dan semua itu memang diizinkan oleh Tuhan. Mengapa begitu? Allah mengizinkan sengsara, menuntun, kemudian penderitaan, masalah pergumulan dalam mengenal dia. Kalau kita perhatikan dengan seksama, seringkali kita mengalami kehidupan, tetapi ada kalanya kadang kita sadar. Lalu kita balik kepada Tuhan, berdoa. Nah, banyak orang-orang Kristen pun seperti itu, orang beriman pun seperti itu. Seandainya rumah sakit ini, kamar-kamar rumah sakit itu bisa bicara, atau rumah-rumah penjara itu bisa bicara, mereka akan mengatakan,
Banyak orang yang berbalik kepada Tuhan setelah mengalami cuaca yang buruk dalam kehidupan mereka. Jadi dapat katakan kasarnya, maaf kata, kesulitan, kesengsaraan, kepahitan, itu kalau boleh dikatakan, kita katakan itu pesuruh Allah untuk menentukan manusia itu balik kepada Allah. Ini tujuannya. Kadang-kala manusia itu lupa daratan. Kalau diberkati lupa Tuhan. Tapi kalau mendapat masalah, pergumulan, penderitaan, dan lain sebagainya, kesukaran, baru dia sadar. Itulah maksud firman. Cuaca yang buruk, cuaca kehidupan yang dihadapi manusia itu justru merubah untuk kembali kepada Tuhan. Penderitaan dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan, untuk menegur agar manusia itu berbalik kepada Tuhan. Roma 12 ayat 15 mengatakan demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dari Allah itu mengizinkan sengsara, penderitaan, membentuk watak kita, membentuk watak saudara, membentuk watak kita semuanya sebagai orang yang beriman, agar karakter kita ini jangan salah persepsi menyalahkan Tuhan. Dalam kisah anak terhilang, Lukas pasal 15, itu bagaimana anak itu sadar, insaf, setelah dia mengalami kekurangan, sampai makanan babi pun dimakan. Tapi kemudian wataknya bangkit. Aku harus balik kepada Tuhan, aku harus pulang. Karena aku bersalah kepada Tuhan. Nah, seperti itulah tujuan dari para cuaca yang gelap, cuaca yang buruk dalam kehidupan kita hari ke hari. Supaya kita ini sadar, terbuka. Allah mengizinkan hal semacam itu untuk memperlakukan kita ini sebagai anak-anaknya, yang harus patuh, yang harus taat, yang harus dekat, yang harus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 8, sebagai anak-anak gampang dikatakan kita ini. Dengan kata lain, kita ini berada di luar keluarga Allah, anak gampang. Nah, inilah kehidupan kita ini, cuaca yang buruk. Tetapi dengan keadaan seperti itu, kita sadar kita harus kembali kepada Tuhan. Semua diizinkan kehidupan ini seperti itu. Tapi di balik semua itu ada kebahagiaan, ada berkat yang limpah kalau kita kembali kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Sesudah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Di dalam Tuhan ada kebaikan, dan di belakangnya segala yang buruk. Jadi orang-orang yang belum dewasa itu persepsinya udah salah. Menilainya kepada Tuhan dan firman itu salah.
menganggap dekat dengan Tuhan malah banyak penderitaan, banyak keburukan. Tetapi hari ini kita dengar firman Allah. Di dalam Tuhan itu ada kebaikan. Di belakang segala yang buruk. Berarti kita patut bersyukur, berterima kasih dalam segala hal. Karena Tuhan Immanuel. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, ampuni segala kekurangan, kelemahan, bahkan dosa kami. Kadangkala kami, bahkan bukan kadangkala, sering kami tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Karena itu kami masih kanak-kanak, belum dewasa dalam Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kami untuk kami mengerti, memahami cuaca yang buruk dalam kehidupan kami. Justru dalamnya ada kebaikan yang melimpah. Hamba berarti firman-Mu tetap berbicara. Dalam Yesus Kristus kami syukur. Amin.